Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulo saking cabang Banjarnegara Gus. Kulo dereng ngantos rampung maos Al-Muqni. Tapi kulo nyun pirsa. Oh ya. Oh ya. Adakah asar dari perbedaan tulisan itu, baik rasem Usmani atau rasem Imla'i al-Istilahi, asar terkait dengan Fistimbatil Ahkam al-Fiqhiyah? Makatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah satu terakhir ya, kita sepakati ya. Oke, sepakat. Yang dari NTB aja udah 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syamsuri dari Banyuwangi, Kiai. Mohon maaf, kami mendengarkan dawa-dawa Kiai tadi, ada yang nyaut dan banyak yang tidak nyaut. Karena memang ya orangnya sekecil ini. Akhirnya bertanya gitu. Ini kadang kita tadarus bersama beberapa teman, dan mushaf yang dipakai dari beberapa percetakan, sehingga di sana ada mushaf di suatu kalimat ada tanda wakaf, di punya yang satunya tidak ada tanda wakaf. Yang perlu saya minta ilmunya atau pertanyaannya, bagaimana kalau kita ditanya ini ikut yang mana, yang benar yang mana, begitu? Ada yang tanya? Ada. Sehingga saya ya ikuti aja Quran yang dipakai. Ya ini ya kebodohan saya, maka saya tanya, mohon maaf, mohon penjelasannya biar saya pulang itu puas begitu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta. Cukup. Saya tak di sini dan gampang. Santai aja ya, ini kan belajar ya. Ini tadi tanyanya ekstrim apa bisa nego ini? Tadi urutan yang pertama tadi yang masalah apa? Oh, balik. Kami ulangi, kalau ada kesalahan nanti bisa dikoreksi. Dari Mas Johari Tomtawi tadi menanyakan apakah saktah bisa diwakaf sekalian. Jadi begini ya, andai kan kita tidak konsisten mengikuti Qiraatu Asim min riwayati Hafs atau riwayati Hafs, kan kita tahu Asim itu punya murid dua, yang satu Hafs, yang satu Syu'bah. Syu'bah itu agak-agak balelo ke Kisai, masyhur itu. Jadi saya sedikit cerita ya tentang Qiraah. Singkat cerita, Syu'bah dan Hafs ini pernah ketemu, gejlok-gejlokan gitu. Kamu kok bacanya gitu padahal guru kita satu gitu. Akhirnya orang dua ini sepakat tanya, ya imamana Asiman, lima tadukru Syu'bah fi qiraati kadza wa tukriu Asiman fi qiraati kadza. Kamu membacakan Asim, membacakan Hafs beda dengan yang kamu bacakan Syu'bah, juga sebaliknya. Imam Asim menjawab, Aqra'tuka ala ma aqra'ani Utsmanu wa Aliyun, ini terus wa aqra'tuka ala ma aqra'ani Zirin bin Hubais an Abdullah bin Mas'ud. Tapi sebetulnya sanadnya Asim ke sahabat itu lewat satu orang namanya Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami itu punya guru, di antaranya Zirin bin Hubais, itu terus ke Abdullah bin Mas'ud. Ada yang dia langsung ke Sayyidina Utsman, Ali dan Zaid bin Sabit. Nah, itu yang jadi qiraahnya Hafs. Ya sudah, itu dulu, ini penting, itu secara riwayat. Kemudian menyangkut sakatat, saktah kalau dijamakan sakatat, itu di kitab Itqan, di kitab Ibnul Jazari, semangatnya itu adalah taktek. Taktek itu yang penting kalimat yang rawan salah paham diputus. Nah, diputus itu kalau Anda bernafas, ngambil nafas, orang nyebut itu wakaf. Kalau nggak ngambil nafas, itu orang menyebut saktah. Tapi secara makna itu sama.
Sehingga sebetulnya andai kan kita tidak mutaqayyid, tidak terikat bimadhabin muayyanin, itu gak masalah sama sekali, entah itu kita milih wakaf atau sakta. Yang penting kalimat itu tidak menjadi satu satuan sing rawan salah mana atau salah. Nah, kemudian kalau ada ulama yang mengatakan, udah ada gitu-gituan, gak sakta, gak saktaan, gak wakaf-wakafan, semuanya gak wajib, itu ulama agak frustasi gitu. Artinya gini, andai kan sampean kenal ulama jenis itu tuh kira-kira ya kayak saya dibanding Pak Aang gitu. Jadi tidak kelasnya sebetulnya. Jadi jangan kira kalau semua ulama itu keren. Ya tidak semuanya. Misalnya masa Fathul Mu'in kok bantai Imam Syafi'i, kan tidak sopan, kan tidak kelasnya. Ya kira-kira kalau Fathul Mu'in ya musuhnya ya yang ngarang Fathul Jawad gitu. Kalau Nawawi ya musuhnya Rafi'i kan gitu. Imam Syafi'i musuhnya Imam Malik, kan butuh level. Khilaf itu kan ya butuh level. Kenapa saya bilang demikian? Karena dalam kaidah wakaf dan wasol itu luar biasa menolong makna. Jadi sampai tidak bisa misalnya mengikuti ulama yang mengatakan walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haramin ghairu ma lahu sabab. Sebetulnya ulama tetap mengatakan ghairu ma lahu sabab. Artinya sekali ada sebab maka potensi wakaf itu bisa haram, bisa wajib. Coba misalnya bayangkan kalau Anda jadi malaikat hamalatul arsy. Kemudian ada orang baca wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsy. Waktu malaikat jadarani ashabun nar kira-kira. Karena kalau dibaca langsung alladzina itu jadi badal dari ashabun nar. Jadi saya itu termasuk orang yang betul-betul enggak suka sama orang yang bilang wakaf dan wasal itu tidak ada yang wajib. Itu kalau masih hidup tak labrak, tak tuntut. Karena memang nggak mungkin, mau nggak mungkin kan kita misalnya ngaji apa itu sampai Allah kalau ladina qalu terus wakaf bariku ujuk-ujuk innallaha faqir. Itu yang dengar di pojok sana, ada informasi baru toh dari Quran kalau innallaha faqir itu kan kacau. Jadi menurut saya, jadi pendapat Nyun Sewu meskipun itu dari ulama, biasanya ulama kan punya tradisi pengarang kitab. Pendapat A disebutkan pertama, pendapat B kedua, terus baru waqala ba'duhum tidak ada wakaf wasol yang wajib. Nah ini sudah ya kira-kira nggak lolos verifikasi KPU lah kira-kira gitu. Jadi sudah tidak kompetitor gitu. Terus kedua begini, saya punya kitab namanya Al-Jauharul Mausun fi Qiraati Qalun. Itu karangannya Habib Hasan bin Hadi Assegaf. Menurut saya itu karangan terbaik dalam bab wakaf selain tentu karangan-karangan Ibnu Jazari. Itu beliau saking kagumnya sama wakaf sampai bilang gini, dia punya riwayat sampai Ibnu Abbas, siapa yang hafal 6 wakaf maka dakhalal jannah. Itu cukup 6 wakaf. Itu dijamin dakhalal jannah. Padahal saya hafal sudah ngelangkai 20. Jadi sudah susuk lah, sudah. Ya, sudah bisa dinego nanti bisa. Dan beliau nyontohkan itu unik. Ini coba didengerin. Umumnya kiai atau mubalek kalau cerita itu kan Zulekha itu cantik. Ya kita sepakat ya Zulekha itu cantik setengah baya, menggoda lah gitu kira-kira. Cantik setengah baya menggoda. Yusuf itu ganteng perjaka, serumah. Hari pertama mungkin iman, kedua iman, hari ketiga Imron. Bukan Imron ya kata. Singkat cerita itu Zulekha itu ngebet sekali ingin merasakan Yusuf karena Yusuf itu ganteng. Konon Zulekha itu cantik setengah baya, suaminya itu impoten, konon katanya. Nggak pernah ngecek tapi orang-orang ngomong begitu. Iya, mubalik biasanya itu kan ngomong gitu. Nggak tahu Israiliyat apa enggak. Tapi kalau itu jadi rezekinya mubalik ya monggo lah. Itu kan sudah jadi rezekinya apa? Mubalik ya semonggo lah, saya ikhlas. Yang benar tidak seperti itu. Terus mereka bilang gini, Yusuf karena manusia ya tetap gereng gitu. Sampai Yusuf yang Nabi itu diartikan gereng itu ya agak Imron gitu. Kata tadi kayak Imron tadi. Ya tadi kata apa ini kata. Ini provokator ya tadi. Nah kata Habib Hasan bin Abdul Hadi Assegaf, sebetulnya Nabi itu maksum dan Yusuf nggak pernah seperti itu. Jadi kalau dibaca secara benar bin
Walaqad hammat bi. Coba secara nahwu. Yang ditaukidi dengan la itu juga ditaukid. La pendek ya, bukan dengan tanpa alif ya. La fi khusrin gitu. La kan ditaukid. Qad juga ditaukid jelas. Walaqad hammat bi. Zulaikha bener-bener ngebet. Sudah setengah baya, cantik, gak pernah dikumpuli suaminya, ketemu cang ganteng serumah. Itu ngebet banget, titik wakaf. Terus wahamma biha laula arro'a burhana rabbi. Yusuf pun mau begitu, tapi tanpa taukid, tanpa qad, tanpa lam. Yusuf pun mau begitu laula arro'a burhana rabbi. Yusuf pun mau begitu kalau saja tidak melihat burhana rabbi. Dalam tafsir diterangkan burhana rabbi itu ya kira-kira Yusuf sudah mau agak greng, bapaknya datang karena bapaknya Nabi, Yakub datang ditewabuk kira-kira bocah anak Nabi ngono. Kira-kira gitu. Cara ning Jawa Gus orang ajar gitu. Gus kok demenan itu kan kayak gitu. Gus apa itu kira-kira gitu. Ketua Partai Islam kok korupsi apa itu kira-kira. Artinya gini. Laula itu dalam bahasa nahwu kan limtina isein liwujudi sein. Jadi kalau dikatakan laula zaitun la akramtuka, kalau saja tidak ada Zaid di sisi kamu pasti saya menghormati kamu. Artinya apa? Berhubung ada Zaid di situ, saya tidak jadi menghormati kamu. Jelas ya? Jadi misalnya ada sentimen kamu dengan Zaid. Terus Zaid di situ, terus ada orang bilang laula zaitun la akramtuka. Andai kan tidak ada Zaid, maka saya memuliakan kamu. Sekarang kalau ada Zaid di situ, jadi memuliakan kamu enggak? Enggak. Ya. Berarti mereka Yusuf itu hama andai kan tidak ro'a burhana rabbi. Faktanya Yusuf ro'a burhana rabbi. Jadi hama enggak? Enggak. Sehingga sebetulnya enggak perlu ditakwil seperti di kitab-kitab tentang Nabi Yusuf. Kalau wakafnya benar, maka Yusuf ini sudah enggak tersangka. Karena dia enggak jadi hama, karena dia ro'a burhana rabbi. Coba kalau wakafnya benar, walaqad hammat bi waqaf, terus wahamma biha laula arro'a burhana rabbi. Nah, bukti bahwa teori ini benar terusannya apa ayat? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Begitulah kata Allah, saya menyelamatkan Yusuf dari keburukan dan potensi berzina. Ya, tapi kalau kamu tidak wakaf, maka gerengnya Zulaikha sama dengan gerengnya Yusuf, sehingga terjemahnya Zulaikha ya gereng dan Yusuf juga gereng. Nah, ini kan menyamakan Nabi dengan Zulaikha. Jadi kalau wakaf salah, ini masalah. Jika kalau ada ulama bilang wakaf asal ora penting, pokoknya nggak diwoco, yaitu ulama amatir. Maksudnya tidak kelasnya sama ulama-ulama yang tahu faedahnya wakaf dan apa masuk. Itu maksud saya seperti itu. Jadi ini bukan bully, bukan apa, biasa saja, ini memang ilmu ya. Jadi terus kedua tadi yang harus wakaf annahum ashabun. Nah, terus kayak inna woha la yastahi. Bayangkan misalnya ada orang wakaf inna woha la yastahi, terus wakaf. Terjemahnya gimana? Allah tidak punya rasa malu. Kayak apa kriminalnya kita? Lho karwan cah cilik, wong maklumi cah cilik. Ini guru qiraati. Wes lulus tasel. Lulus tasel. Provokator kalau itu terusannya provokator. Jadi ini rileks saja, ilmu itu ya diamati, dirasakan. Makanya saya nerangkan rileks. Kalau setuju ya boleh, ndak ya agak kurang ajar lah, ini ilmu kok ditentang gitu kan. Karena ini ada kitabnya saya baca. Jadi saya baca wakaf itu berkali-kali. Saya sering baca kitab khusus wakaf. Saya punya kitab An-Nasr fi Qira'atil Ashr karangannya Ibnu Jazari. Itu jan bab wakaf wasaf. Karena setelah wabak tajwidi kalil hurufi la budamim ma'rifatil wuqufi. Bahkan ketika Sayyidina ditanya ma huwa tajwid, qol ma'rifatul wuquf wal wasl. Mengenali wakaf dan wasl. Terus ketiga begini, ini penting sekali. Wakaf itu juga harus kita katakan dalam bab iltifat. Iltifat itu peralihan satu tema. Yang pertama misalnya siwat ghaib, kemudian jadi mukhotob. Itu juga harus wakaf menurut saya. Karena kalau nggak gitu rusak. Kecuali kita ditolong oleh tafsir Jalalain atau tafsir-tafsir yang lain. Misalnya begini, ini contoh yang terkenal. Kamu pasti hafal. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepakat ya bahwa alhamdulillahirabbil yang ngendikan Allah. Ar-Rahmanir Rahim yang ngendikan Allah.
Tapi ketika iya kana budu adalah kauluwah sing tarbiyatan di nabi atau kauluwah sing takdiban di nabi. Makanya kata Imam Suyuti, sama lihat nanti kalau pulang langsung lihat di tafsir Jalalan tuh di semua tafsir. Wa yuqaddaru qablahu qulu. Karena nggak mungkin kan misalnya Allah yang ngendikan kemudian Allah ngendikan itu dengan kalimat yang sama kepada Nabi. Iya kana budu. Kalau Allah yang ngendikan berarti kepadamu aku menyembah. Lu Quran kan dawe Allah. Sing didawi Nabi berarti Allah dawuh. Iya kana budu. Kebayang enggak? Enggak kebayang kan? Allah dawuh gitu ke Nabi iya kana budu. Berarti saya menyembah kamu. Kecuali ditakdirkan sebelum itu ada kulu. Gini loh Mat, di antara ajaranku adalah katakan iya kana budu. Maka menurut saya semua penerjemah sebelum kata iya kana budu harus nambahi katakan Muhammad iya kana budu. Karena itu bukan kalimat dari Allah untuk Nabi, tapi ya benar tetap dawe pangeran. Tentu semua Quran dawe. Itu dawe pangeran marahi Nabi ini. Orang kok dawe pangeran menghitopi Nabi ini. Paham ya? Jelas ya? Sehingga di tafsir-tafsir bilang iya kana budu sebelumnya dikasih kalimat apa? Kulu. Ini penting sekali. Jadi, nah, kenapa ditafsirkan kulu? Karena di banyak ayat juga lafadz kulu diucapkan. Kul huwallahu ahad. Kul ya ayyuhal kafirun. Kulu amanna. Karena apa? Quran itu ya kalamullah, tapi juga tarbiyatullah, takdibullah, tasyri'ullah. Itu ibarat saya ngomong ke anak saya, Cung, iku yo, engko nak apa? Cung, kamu nanti kalau ketemu ibu bilang begini. Ya sudah, itu ya satu kalimat yang perlu diceritakan anak saya. Tapi bukan dari saya, biar kalimat itu keluar dari anak saya. Misalnya saya bilang, Cung, anakku kalau ketemu ibu bilang, Ibu, saya hormat sama kamu karena kamu ibu saya. Terus anak saya bilang gini, Bu, kata bapak, kamu itu ibunya. Loh, keliru. Istri saya ya ada ibu saya. Paham ya? Paham, kira-kira seperti itu. Jadi ya karena butuh Allah itu kira-kira bilang, Muhammad kalau sholat bilang ya karena butuh ya. Berarti posisi dari Nabi ke Allah. Meskipun kalimat ini ya kalamullah karena ajaran Allah. Paham ya? Itu yang bisa menolong apa? Ya wakaf ya, apa? Wakaf. Jadi dengan wakaf itu orang bisa jeda. Jadi setelah nyifati Allah yang bisifatin saniyah, bisifatin rofiat, bisifatin kamilat, terus kita kangen sama Allah. Terus iya kan aku. Ihdinas siratal yang mustaqim ya seperti itu. Qulu ihdinas siratal mustaqim. Masa Allah bilang ke kamu ihdinas Siratal mustaqim. Masa Allah minta hidayat kepada kamu? Kan tidak mungkin. Tapi tentu itu juga dawe Allah sebagai piwulangan, cara Jawa sebagai pelajaran. Ya kira-kira seperti itu. Saya bilang ke anak saya, Jong bilang ke ibu kamu, ibu saya hormat kamu, cinta kamu karena kamu ibu saya. Kan nggak bisa terus anak saya menganggap itu satu hikayah. Bu, saya cinta kamu kata bapak, kamu ibunya. Kacau nggak kalau diganti gitu? Kacau nggak? Oh kacau sekali. Terus berikutnya ya kalau Quran waros itu riwayatnya sudah mutoribah. Kalau rosemnya itu yang tidak mutoribah ada sanad musalsal ya rosem usmani itu. Sehingga dalam kaidah kiroah masyhuroh atau kiroah yang makbulah adalah kiroah sing wafaqat ahadal masohib al usmaniyah. Jadi memang diantara syarat kiroah tidak syadzah adalah apa? Mencocoki salah satu al masohib al usmaniyah. Kita tahu Utsman punya mushaf itu sekitar 6. Ya, 6 itu Madinah 2, ya, Madinah yang mushaful imam dipegang Utsman sendiri dan mushaful madani al-am berarti 2 ya, Mekah 1 ya. Berarti berapa sudah? 3, Kufah 1, 4, Syam 1, 5. Nah gila itu ada mengatakan mushaful Bahrain, tapi kayaknya ada benar itu karena nggak ada bukti, jadi ada korek penerus. Biasanya kalau ada mushaf kan ada korek penerus. Kita tahu di Mekah ada Ibnu Katsir, paham ya? Di Kufah ada 3 malah. Berapa? 3. Yang Kufah berapa? 3 kan? Asim, Hamzah, Isai. Di Syam kita tahu ada Abu Amrin dan Ibnu Amir.
Ya, sementara yang lain-lain nggak ada. Itu bukti kalau mushaf ya kira-kira 5 itu. Nah, perbedaan yang nggak bisa disatukan adalah misalnya kiroah wawaso dengan wa'au. Wa'uso kan jelas ada pertambahan huruf. Kiroah tajri tahtahal anhar yang di juz 10 ya, kita yang tanpa min itu. Di kiroah yang lain tetap min tahtihal anhar. Tapi itu nggak banyak lah contoh-contoh seperti itu. Jadi saya pikir ya tetap kaidahnya itu tetap pakai rosem apa? Musmani. Rosem musmani seperti yang di kitab saya Hifdzuna lihadzal mushaf itu. Makanya saya tidak bilang lihadzal Quran karena kalau sudah rosem itu kaitannya sampai mushaf bukan dengan Quran. Karena ini tulisan tuh bukan bacaan. ya bacaan. So. Ya saya tadi masalah saktah gitu ya, saya mohon khilaf ulama yang mengatakan saktah wakaf semuanya tidak wajib itu bukan khilaf yang banding dengan yang mengatakan penting. Ibarat khilaf itu gak level. Kira-kira presiden musa RT gitu. Jadi memang khilaf itu udah apa? Udah level. Kan ada kaidahnya khilaf. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafal ladzi khaddu minan nadhari. Tidak semua perbedaan ulama bisa dianggap toleransi kecuali perbedaan sing level. Misalnya gini, dalam nikah syarat sahnya pakai apa? Wali dan 2 saksi. Meskipun Mu'in cerita, ada kaulnya Dawud Al-Bahiri nikah tanpa wali. Ada enggak yang mengesahkan pendapat Dawud Al-Bahiri? Ada enggak? Enggak ada, karena khilaf ini dianggap tidak level, tidak apa? Tidak level. Makanya wadal khilaf matrukun di siddat itu ini khilaf ditinggalkan saja karena benar-benar apa? Benar-benar apa? Doif, enggak level. Jadi menurut saya kita tahu secara dialek keseharian saja wakaf itu penting sekali. Misalnya saya bilang gini, Cong nak tuku sate ya, Cong kalau kamu beli sate jangan di Semarang, Jeddah. Terus saya bilang di Sragen, saya ulang lagi, Cong kalau beli sate jangan di Semarang, Jeddah, di Demak. Mesti maknanya itu jangan di Semarang tapi di Demak. Tapi kalau langsung, Cong jangan beli sate di Semarang, di Demak, di Sragen, semuanya dilarang nggak? Dilarang. Tapi kalau ada Jeddah, itu sempat orang berpikir ini kalau jangan beli sate di Semarang, Jeddah, di Demak, maksudnya apa? Tapi di Demak saja. Di Demak saja. Jadi secara rasa itu tidak mungkin lah kita tidak menggunakan sarana saktah dan wakaf itu tidak mungkin untuk jadi walam yaj'allahu iwajan. Nah, iwajan itu gimana sih? Sudahlah, jadi kita ikut saja sama ulama-ulama yang mutabar, dan itu kebetulan kita pun ngikuti ulama hafiz yang memang pakai sakta. Kalau imam kita saja mengharuskan sakta pasti karena ada makna hikmah keharusan sakta. Kenapa kita membayangkan tanpa sakta? Sakta ini kan murid balil.